Vindi mana Vindi? Oh ya Vindi, halo Vindi. Airunisa, Meliana, Novita Sari. Oh di sana Novita Sari. Dina Karista, Dina Zaki. Kalau cowok lebih gampang nih, ada dua Zaki. Nutria. Oke Nur dari psikologi ya. Robert. Oh Robert, oke Robert. Andrian, mana Andrian? Karis, Tari Yuniar, Nika Cek. Oh itu, nggak kelihatan. Ariana Grande, Kisnul Hotimas. Oh di depan, oke. Selamat siang. Tadi gimana pemaparan dari Mas Tommy? Bagus. Maksudnya bagus. Bisa dipahami apa enggak? Bisa ya, alhamdulillah. Jadi selanjutnya kita akan membahas tentang career development ya. Jadi saya menyesuaikan karena kan akunnya belum jadi ya. Pasar modal itu harus praktek. Kalau kebanyakan teori itu nggak pinter-pinter gitu. Tapi ini fundamental. Jauh bukan fundamental investing ya, tapi ini buat teman-teman lulus mau kemana? Udah ada yang tahu belum lulus mau kemana? Ada yang tahu lulus mau kemana? Wisuda dulu Mas. Oh wisuda dulu. Lulus wisuda dulu Mas. Nanti ini slide-nya ada banyak. Saya nanti akan mulai kalau misalkan teman-teman masih kuat ya saya selesaikan. Tapi kalau sekiranya nggak kuat ya udah saya selesaikan secepat-cepatnya gitu ya. Jadi itu kita membahas tentang career development. Udah ada yang pernah ikut kelas seminar atau yang lainnya belum? 1 tahun lagi saya mau ngapain, 5 tahun lagi saya mau jadi apa? Udah belum? Ada gambar kok saya lulus kayaknya di mana kayak gitu? Ada nggak? Belum tahu. Nah, aku tuh Robert nggak tahu tuh. Robert kita tahu. Pengennya di jurusan apa? Motivasinya? Jangan itu bukan contoh yang baik ya. Jadi jangan dicontoh juga. Jadi yang kedua ada dua sorry. Jadi ada 5 ya. Career development process, getting experience, build professional network, meet professional and link protein LinkedIn. Ada yang punya LinkedIn nggak? Saya ingatkan dari sekarang nih, serius. Yang pertama kita ingin karir. Ada yang tahu bedanya karir sama kerja? Job and karir apa bedanya? Tahu nggak? Udah pasti nggak ada yang tahu. Jadi job itu kan kerjaan kita ya. Oh kerjaan saya ini, kerjaan saya Pak. Oh jadi investment spesialis. Tapi kalau karir itu adalah sebuah rangkaian proses kita bekerja panjang. Jadi itu yang harus kita persiapkan. Jadi 1, 2, 3, 4 itu harus tahu. Saya dulu waktu masih SMA itu tahu. Saya habis SMA mau kemana? Kalau saya nggak dapat A, ada B, ada C. Jadi kita bisa agile kayak yang kemarin. Oh saya jujur dulu itu cita-cita saya pengen jadi polisi. Saya waktu itu mau masuk akpol gagal ya kalah duit, kalah sponsor gitu ya. Tapi saya tahu di situ mau kemana. Jadi kita harus punya pilihan. Saya agak bisa nanti ada B, ada C kayak gitu. Jadi biar nggak kayak kita udah tahu kita nggak punya kemampuan, wah bingung, nggak punya pilihan lagi kayak gitu kan. Nah ini nanti saya akan bantu teman-teman biar bisa mengenali diri sendiri proses apa yang dibutuhkan sehingga ya jangan sampai teman-teman udah masuk perguruan tinggi di mercubana jangan sampai kalah saing gitu. Karena saya sendiri pun sudah merasakan ketika saya waktu kayak teman-teman nggak punya mentor, nggak punya objek kayaknya semester 1 harus ngapain, semester 2 terus ngapain. Jadi itu penting, mentor itu kunci kesuksesan kita. Jadi mentor itu harus dibedakan ya. Mentor ada 2 mentor. Kalau saya punya mentor itu ada 2. Mentor untuk urusan dunia, 1 akhirat. Jadi biar balance kayak gitu. Karena kalau kebanyakan dunia ya nanti repot ataupun sebaliknya. Oke, jadi pengalaman teman-teman kita udah masuk perguruan tinggi selama di SMA atau SMK punya pengalaman apa? Ada pengalaman apa? Pramuka atau apa PML atau apa? Ada nggak?
lanjut nanti cara cari kerja, terus karir, terus cara bikin macam-macam itu dilihat satu-satu dulu. Terus nanti kita bisa milihkan potensi yang ada kayak gitu. Teman-teman udah kemarin saya waktu leadership udah ngejelasin ya sedikit ketika kita hanya memiliki satu skill, tapi ada skill lainnya. Dan dulu saya sama psikologi tapi nyasar kayak gitu. Karena saya punya keahlian yang lain kayak gitu. Jadi ketika kita memiliki skill satu itu kita peluangnya ya cuma satu. Tapi kalau kita punya 2, 3 atau 4 kita membuka peluang lain dan peluang itu akan lebih besar gitu. Teman-teman punya skill manajerial, oke lah skill manajerial, tapi jangan menutup peluang yang lain kayak gitu. Jadi setiap 3 bulan atau 6 bulan saya itu pasti ambil satu sertifikasi gitu. Mas sekarang kuliah mau ngapain? Cuma kuliah pengen dapat sertifikat, oke dapat sertifikat. Setelah dapat sertifikat digunain nggak ilmunya? Enggak kan? Makanya kebanyakan sekarang apa? Nyalahinnya apa? Mahasiswa nyari kerjaan susah. Sebenarnya bukan kerjaannya susah, kitanya yang goblok. Udah nggak usah dipungkirin. Ngaku aja. Nah kebodohan ini yang nggak boleh dipelihara. Selama ini kan kita salah ya. Istiqomahnya itu salah kita tuh, konsistennya itu salah. Konsisten terhadap kebodohan, ya nggak? Bener nggak? Itu harus diakui. Coba 1 bulan ini berapa buku yang udah dibaca? Berapa? Ada nggak baca buku majalah? Hah? Nah, itu bukan ilmu itu saya. Apa? Apa? Hah? Saya nggak tahu. Kita nggak itu ngejelasin tentang apa fiksi atau ilmiah? Oh gitu. Sanding lah kayaknya. Udah baca berapa buku? Bulan ini aja, gak usah kemarin saya juga nggak percaya kamu bulan kemarin juga. Baru mulai. Oh baik, itu berarti kurang meyakinkan. Kamu berapa? Belum? Banyak? Jurnal, serius jurnal apa? Jurnal Risa mas. Oh ya skripsi ya? Kalau ini kamu emang terpaksa. Nah itu harus dibedain. Enggak ada. Biasanya kalau nggak ada atau terpaksa udah pinter ya. Mbaknya? Ahli. Ya, nah, oke. Berapa buku? Majalah, koran? Tambahan? Apa? Lebih soal MBA. Satunya? Apa punya Pak Bekti? Oh, alhamdulillah. Mayoritas 90% kurang baca. Jadi kalau dikasih label goblok, kira-kira bagaimana? Nah, ini nanti urusannya dengan karir ya. Ketika kita kerja tuh bukan dicari IPK kamu berapa, bukan. Sekarang tuh nggak guna IPK tuh. Tapi ketika ditanya pengalaman organisasinya apa, sudah pencapaian apa yang kamu lakukan selama di perguruan tinggi itu. Nah, ketika ini baca ya, baca yang gak usah banyak karena belajar tuh harus dipaksa gitu ya. Sama kayak kita mencintai ya nggak? Pertamanya kan senang dulu. Nah kalau nggak dipaksa itu nggak ikhlas. Nah habit itu yang harus kita kembangkan. Habit membaca. Itulah kenapa inklusi pasar modal kita sangat rendah. Oke, kemarin ada yang ya inklusinya berapa? Sama literasinya pasar modal berapa persen? Ntar ada kaitannya minim literasi, terus terjerat Indo, terus ya macam-macam lah judi, slot. Karena kita pengennya yang instan, sedangkan kita ingin membangun karir itu nggak bisa instan. Ini kan baru semua ya. Yang senior coba saya tanya habis lulus mau mana? Siapa aja nih? 3 kan? Sama dirimu kan? Udah skripsi belum? Belum. Oh belum. Yang skripsi berapa orang? 3 ya. Ini masa-masa krisis ini. Kamu setelah ini tahu nggak mau kemana? Habis lulus mau ngapain? Biasanya di merit. Ayo, Novita, ya, ya kan? Ya. Nah, setelah skripsi mau ngapain? Setelah lulus ini ada gambaran nggak saya mau jadi apa atau mau ngapain? Punya kerja. Kerja. Nah, kerja yang seperti apa? Kalau penting banyak sih ya. Jadi Yang kalau spesifik. apply di LinkedIn, Linknya udah dibenerin belum? CV-nya belum. CV-nya belum, oke.
berarti belum tahu ya lulus mau kemana, itu belum tahu. Iya, iya. Tapi ada tujuan nyari kerja udah. Oke, nyari kerja. Semua orang itu bisa kerja, tapi nggak semua orang kita tahu. Saya setelah lulus pengen kerja di perusahaan A, B, C, itu yang penting. Saya setelah lulus tuh tahu, saya mau jadi trainer, saya mau kerja di perusahaan A, B, C, itu ditulis. Jadi saya punya tujuan ketika saya mau lulus, saya tahu apa yang harus dipersiapkan. Gitu kan, kunci sukses itu apa? Adanya skill dan kesempatan. Nah, orang dalam nanti yang ketiga. Ya, ingat ya, ada 3 kunci sukses. Yang pertama, skill. Yang kedua, doa. Yang ketiga, orang dalam. Itu nggak usah dipungkiri, itu memang seperti itu. Sekarang prosesnya. Nah, ini ya, teman-teman bisa lihat. Ada 4 ya untuk kita memproses evaluasi kita, evaluasi diri kita. Gitu. Ini catat aja ya. Tapi ya kalau nanti bisa menjawab ya alhamdulillah gitu ya. Dulu saya itu ketika masih lulus sering baca jurnal-jurnal yang 5 tahun ke belakang sama yang karena dulu waktu semester saya dari semester 3 itu udah jadi asisten dosen. Jadi ya karena kepaksa sih salah satu jadi asisten dosen, tapi goblok kan ya lucu juga kan gitu. Nah itu harus membaca gitu. Pertamanya juga pusing karena ketika kita nggak biasa membaca, otak kita kan ini neuron selnya itu kan belum nyambung, ya nggak? Nah itu kan harus dilatih gitu. Yang pertama itu kita bisa mengassessment diri sendiri gitu. Siapakah saya? Nah tahu nggak? Gitu. Saya punya minat apa, punya keterampilan apa, terus punya nilai apa yang ada dalam diri kita. Nilai ini pun ketika di organisasi itu harus sama ya. Nah nanti yang di psikologi atau ekonomi manajemen itu nanti ada mata kuliah tentang SDM, di mana setiap roda organisasi itu harus ada VMV, Vision, Mission, and Value. Yang pertama itu visinya dulu apa? Visi itu harus sama. Kalau visi nggak sama itu nanti susah untuk menyatukan. Oh nilai saya sama anggota beda gitu. Oh visinya KSPM itu sebenarnya apa? KSPM UMB visinya apa? Mas visi visinya apa nih visinya? Karena itu nanti menentukan value. Gitu. Makanya banyak organisasi yang nggak jalan atau organisasi yang mungkin macet ya karena itu visinya nggak tahu, nggak sejelas apa, apalagi misinya gitu. Misinya itu kita nggak tahu. Indonesia maju, nah maju yang seperti apa? Gitu. Kita udah tahu nih minat kita. Teman-teman udah punya minat di KSPM. Minat itu bisa kita jadikan apa? Kita olah seperti apa kayak gitu. Keterampilan apa? Keterampilan itu banyak. Teman-teman punya keterampilan abstraksi, visual, memori, clerical, manajerial dan lain sebagainya. Gitu. Terus kita punya gaya kerja apa? Nah gaya kerja ini contohnya ada orang yang ada 2 ya, ada 2 tipe front and back end. Ada orang yang nggak cocok di lapangan, ada yang orang cocok di belakang layar. Nah teman-teman harus coba di dalam hati dulu ya. Saya cocoknya seperti apa? Saya orang seperti apa? Saya punya gaya kerja apa? Apakah saya orang yang individual atau enggak? Nanti masalah lagi, oh saya orang yang introvert atau extrovert, orang urus gitu. Ketika kerja itu lingkungan kita yang harus dibentuk. Ini hukum sosial gitu. Mau kamu introvert atau extrovert itu nggak urus kayak gitu. Jadi sebenarnya orang yang introvert kayak gitu ya. Tapi ketika seperti ini bukan introvertnya yang saya keluarkan, karena ini kewajiban kayak gitu. Oh saya suka mengajar, saya suka berbagi kayak gitu. Seperti itu. Karena ilmu itu kan sebaik-baiknya diberikan. Ketika kita berbagi itu bukan berkurang, tapi malah berkali kayak gitu. Kadang-kadang orang saya punya ilmu tapi sedikit orang yang mau berbagi kayak gitu. Ya ngapain sih kesini nggak dibayar juga sampai kayak gitu. Tapi karena saya suka kayak gitu. Dan teman-teman perlu arahan kayak gitu. Zaman dulu saya nggak ada kayak gitu. Jadi saya banyak-banyak baca sendiri terus praktek sendiri kayak gitu. Saya pun sama masih belajar kayak gitu. Tapi ya kalau nggak dibagikan ya untuk apa ilmu kayak gitu. Saya ada beberapa orang individual, orang bisa kolaboratif, ada orang yang bisanya kurang
orang untuk public speaking nanti akan menyesuaikan gitu. Ketika kita ingin eksplorasi kayak gitu, ada kesempatan apa yang bisa kita manfaatkan berdasarkan keterampilan dan minat saya. Contoh saya orang mungkin teman-teman nggak suka atau belum bisa bicara di depan umum. Nah, seandainya dijadikan atau masuk di divisi public relation, kira-kira optimal apa enggak? Enggak kan? Nah, itu yang harus kita gali juga. Dan sebagai seorang leader, seorang ketua, kita harus bisa mengetahui anggota ini punya kemampuan apa kayak gitu. Jadi bukan karena keterpaksaan, tapi karena sama-sama memiliki minat. Saya pinter, ya teman-teman boleh saya unggulnya di bidang ini, itu bukan sombong ya, tapi itu untuk menunjukkan bahwa saya bisa mengerjakan hal ini. Ingat, itu bukan sombong, tapi itu harus kita maklumatkan bahwa saya itu jago di bidang A, B, C. Ya, iya nggak? Kalau sombong, dokter itu masang apa? Spesialis jantung, spesialis mata. Mau kamu bilang sombong? Enggak kan? Nah itu kita memposisikan diri, memaklumatkan. Tapi kalau dia nggak pasang ke dokter spesialis, ada orang yang tahu nggak kalau si Ujang itu dokter spesialis mata? Enggak kan? Nah begitupun ketika kita mencari pekerjaan, kita emang harus show, kita harus menunjukkan saya punya keterampilan ini, gitu ya. Selanjutnya focusing, gitu. Jadi saya sudah tahu saya minatnya desain. Kira-kira kalau desain, teman-teman nyarinya di mana? Fokusnya akan nyari di perusahaan atau industri apa? Entertain kan? Kayak gitu. Mungkin nyarinya Net TV atau Trans TV atau yang sejenisnya. Gitu. Kalau teman-teman masuk di akuntan, kira-kira potensi keterimanya ada nggak? Saya jago desain nih, saya jago desain editing. Saya ngelamarnya di perbankan, kira-kira potensinya gimana? Kecil, karena saya nggak punya kemampuan itu. Gitu. Seperti itu ya, teman-teman itu saya tolong lah teman-teman itu selalu evaluasi gitu. Saya pun setiap hari itu evaluasi sendiri, ya karena saya juga banyak salahnya gitu. Karena itu penting gitu. Kita harus mempersiapkan. Karena di luar saingannya banyak, ya nggak? Contoh. Ketika kita ingin menjadi mahasiswa, jadi mahasiswa itu wajib berprestasi ya, gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah rendah diri, saya kuliah di Marjubana kayak gini, tunjukin kayak gitu. Saya juga bisa, apalagi teman-teman gitu, ya kan. Kunci sukses itu ketika generasi selanjutnya pun bisa sukses, gitu ya. Jadi orang yang pintar itu sebenarnya adalah ketika ada dua. Kunci kita pengen jadi orang pintar, gitu ya. Punya guru pintar sama punya murid pintar, gitu. Kalau salah satunya berarti belum sukses, gitu ya. Jadi harus create kayak gitu. Oke, karena saingan di luar itu banyak banget. Nah, keunggulan kita apa? Gitu. Sama kita mau milih beberapa jenis air minum, ada teh botol, air mineral dan lain sebagainya. Apa alasan saya milih teh botol? Ada keunggulannya sendiri menurut saya. Nah, begitupun teman-teman mau fokus cari kerjaan. Saya tahu nih, mau masuk contoh nilai aset. Saya pengen jadi analis. Kira-kira dari sekarang teman-teman apa skill yang perlu dipersiapkan? Teman pengen jadi analis gitu. Mas Andrian pengen jadi analis. Mas Andrian udah ngambil sertifikasi CSA. Nah itu peluangnya akan lebih besar. Ada pengalaman, organisasi dan lain sebagainya. Nah itu akan jadi pembeda gitu. Ada bedanya gitu. Terus yang selanjutnya tuh job search and action plan ya. Ini singkat aja gimana bikin CV, bikin resume itu ada bedanya CV sama resume gitu. Terus cara wawancara itu gimana gitu. Itu ada tekniknya nanti ya. Ini banyak sebenarnya kayak gitu. Kita harus tahu, makanya kemarin saya tanya teman-teman punya kelebihan apa dan kekurangan apa kan. Gitu. Jadi teman-teman bisa memotivasi, bisa menganalisa gitu ya. Harapannya selain dari individu itu tim. Jadi kunci sukses itu menurut Dale Carnegie itu ada 3 ya, kolaborasi, kolegialitas dan kerjasama. Satunya lagi komunikasi, kolaborasi dan kolegialitas. Kolegialitas itu ya sama gitu. Kayak ini bisa disebut kolegialitas, paham kebutuhannya apa kayak gitu.
oh bentar lagi mau ada proyek apa, teman-teman udah persiapkan dari sekarang gitu. Saya waktu jadi ketua ISP itu di regional Jogja, dalam 2 tahun itu saya udah sibuk padatnya. Saya sendiri sebagai ketua punya tanggung jawab itu. Dari tahun pertama saya udah asesmen dulu, oh saya kurangnya butuh tim, butuh ini, itu udah ada catatannya. Begitu di tahun kedua jadi udah sibuk kayak gitu. Sibuk dalam arti bukan menyibukkan diri, tapi kita punya plan. Jadi kayak teman-teman sekarang saya kuliah ngapain gitu, nggak ada tujuan gitu. Itu harus kita target dulu. Kita mau target sendiri aja yang gratis gak berani, masa enggak gitu. Karena kita yang udah dipersiapkan, ditarget pun belum tercapai, apalagi yang enggak tambah ya kan. Ada apa namanya quotes dari Lao Tzu, flow it like river, mengalirlah seperti air. Nah ini jangan sembarangan mengalirnya apa dulu nih, mengalirnya ke bawah apa ke atas, ya kan. Udah masih hidup ngalir aja, udah ngalir. Ya kalau ngalirnya ke bawah, kamu mau nggak? Yang ngalirnya yang jelas dulu, kadang kayak gitu. Udah ada yang ngatur itu, iya ada yang ngatur. Tapi kalau kamu nggak dipersiapkan, tambah kan? Orang nggak dipersiapin aja masih nyawur, apalagi sama sekali, udah pasti kayak gitu. Kayak contoh kayak skripsi itu saya 6 bulan itu selesai. Dalam 1 bulan pun saya udah plan nih. Bulan pertama itu 2 minggu saya harus bisa bab 1. Terus bulan kedua saya udah selesai bab 1. Jadi punya target. Gitu nggak? Bikin kayak gitu nggak yang skripsi? Bikin. Nah, teman-teman akan lebih terorganisasi kayak gitu. Ya, muka-mukanya nggak meyakinkan juga sih. Gitu ya. Nah, buat teman-teman yang baru pun begitu ya. Lulus mau apa itu dipersiapkan dari sekarang. Gitu. Saya udah ada 3 gelar ya, tapi bukan buat pamer, tapi untuk upgrade kapasitas. Saya sarjana psikologi, oke. Saya punya WPPE, punya apa lagi? Saya juga lupa ya. Sarjana psikologi, punya WPPE, punya license. Kerja di ini harus ada license-nya kayak gitu. Sama kayak kita ngendarain motor harus punya SIM. Terus saya punya RSA, Register Securities Analyst. Saya punya FPWM, Financial Planner, Wealth Management. Jadi itu lisensinya internasional gitu. Dari CFI, Corporate Finance gitu. Itu harus kita planning kayak gitu. Karena di luar sana sekarang kayak gini, teman-teman lulusan UMBY gak bisa dipungkiri peringkat kita jauh banget sama UGM, ya kan? Terus mau kayak gitu jangan nerima keadaan, enggak dong, kita harus battle dong. Yang ketika kita lulus kita punya pride itu kita harus ngapain gitu. Makanya saya biasa-biasa aja saya kuliah di Percubana bangga karena saya mau tarung lawan UGM, mau lawan kampus mana fine-fine aja gitu. Karena saya punya kapasitas untuk ya mau melawan argumentasi kayak dalam skill dan lainnya saya berani gitu. Dan sudah saya buktikan gitu. Nah teman-teman harus punya daya gitu dan bisa untuk mengetahui gitu. Peluangnya itu akan terbuka lebih lebar ketika kita memiliki tujuan gitu kan ya. Nah sekarang gimana caranya pengalaman itu bisa kita optimalkan dalam dunia kerja sekarang gitu ya. Ini mbaknya dari psikologi yang sekarang udah era yang berapa? Era 4.0 atau 5.0? Tahu nggak? Nah ini ada yang tahu nggak? Era 1.0, 2.0, 3.0, 4, 1.5 ada nggak? Ini ekonomi kan? Saya tes nih. Ada yang baca bukunya Philip Kotler? Absolutely. Ada nggak? Ada yang baca ekonomi loh? Enggak kan? Pasti enggak. Oke, jadi sama di psikologi pun ada 4.0 dan 5.0. 5.0 itu nanti sedikit aja lah. Intinya society gitu. Jadi di mana di Eropa tuh orang itu sekarang akan lebih dominan bagaimana cara bersosialisasi, memanfaatkan digitalisasi secara humanis kayak gitu. Tapi kalau untuk di marketing, ekonomi kayak gitu, Philip Kotler itu jadi rujukan gitu. Yang 5.0 saya lupa. Terus baca juga itu kalau buat yang ekonomi itu penting juga bukunya siapa ya, judulnya Blue Ocean dan Red Ocean itu. Teman-teman harus tahu dunia sekarang tuh kayak apa. Nah itu penting, baca tuh nggak harus sampai tamat kayak gitu. Memang kita belajar tuh harus khatam, artinya harus selesai gitu.
Karena kalau enggak itu ada yang enggak ngegander. Tapi tipsnya membaca itu ketika apa yang sudah saya temukan udah puas ya udah kayak gitu. Saya pengen baca bukunya Psychology of Money, ada yang udah baca belum? Udah. Apa ringkasan coba sharing? Kalau bisnis psikologi offline itu lebih mengarahkan kepada kita bagaimana cara kita mengelola keuangan, bagaimana kita berpikir tentang uang. Uang itu bukan sebagai tujuan dari hidup kita, cuma sebagai alat dalam mempermudah tujuan hidup kita. Seperti kita mau meraih tadi, ada yang tadi financial freedom kan, upahnya udah leha-leha, lalu saat kerja. Nah itu di psikologi of money dikatakan seperti itu. Bagaimana kalian menaruh uang kalian di berbagai aset kelas, jadi ada saham, ada reksadana seperti itu. Gitu, oke. Jadi gitu. Teman-teman harus gali kayak gitu. Nah ini lanjut lagi, cepat aja ya. Pengalaman itu jadi pola pikirnya gini. Saya mengeluarkan waktu itu jangan sampai untuk buang-buang waktu. Kayak teman-teman kesini, harus teman-teman dapat ilmu. Kalau enggak jangan. Saya mau kumpul, oke. Mau kumpulnya mau apa? Nah, gitu. Saya nggak suka organisasi kampus jujur. Karena kebanyakan rapat kayak DPR hasilnya ya orang. Maksudnya meeting itu ya untuk poin aja lah, 10 menit itu selesai. Elon Musk, Mark Zuckerberg, terus top 10 Forbes leader itu meeting itu di bukunya Rework ya, judulnya Rework, sama yang kedua itu apa ya lupa. Intinya di buku Rework kalau nggak salah itu dijelaskan cara meetingnya efektif. Itu 10 menit to the point. Nggak usah lama-lama kayak anggota dewan malah bulan nggak selesai itu. Yakin. Oke, pengalaman dari mana didapatkan, magang atau part time? Jadi jangan ngandelin kampus, sudah intinya itu titik. Saya nggak pernah ngandelin kampus. Di psikologi nggak ada magang, tapi saya cari sendiri waktu itu. Karena apa ya? Saya merasa bodoh aja kayak gitu. Oke lah kalau kampus lain udah difasilitasi gitu, tapi kita kan punya etiket sendiri. Saya nggak mau lulus, buang-buang waktu, terus nggak ada value. Gitu. Oke? Gitu ya. Terus penelitian. Saya 2 kali jadi asisten penelitian. Itu teman-teman nanti bakal ngerasain. Saya haruslah teman-teman punya kemampuan apa yang teman-teman suka itu lakuin sekarang. Karena kalau udah lulus yakin nggak bisa. Dan itu penyesalan yang ada. Gitu. Nanti teman-teman bakal kebuka konstruksi berpikir meneliti itu seperti apa. Bikin judul itu gampang, prakteknya susah, yakin. Bikin judul gampang bikin judul itu. Masalahnya SOP-nya bisa apa enggak? Kira-kira judul ini kalau dipraktekkan gini teknisnya bisa apa enggak? Kayak contoh waktu saya psikologi gitu ya. Ada teman saya yang bagus secara teori bagus, tapi secara praktek itu susah. Contoh eksperimen, tapi di kayak apa namanya lokalisasi. Oke, secara teori kan bagus. Ini jarang nih yang meneliti di pekerjaan komersil. Tapi masalahnya secara teknis itu sangat berbahaya. Itu paham ya? Kira-kira begitulah. Itu yang akan mendatangkan pengalaman dan juga liburan. Liburan itu harus. Saya selalu liburan setiap minggu. Kayak gitu. Karena penting. Kita hidup sekali harus liburan gitu ya. Tapi ya liburannya juga harus bikin manfaat gitu loh. Kalau liburan turu, makan turu ya enggak. Nah itu jangan ya. Gitu. Sekali-kali nggak apa-apa. Nah ini bukan penyesalannya, sekolah ke luar negeri. Saya itu waktu itu KKN itu ada 2, ada yang lokal, ada yang luar gitu. Tapi ya karena saya kesempatannya itu, saya pengen banget waktu itu ke Malaysia kalau nggak salah. Nah itu pengalaman yang nggak bisa kita tuker. Oke lah kalau udah lulus teman-teman bisa, anak orang kaya dan lain sebagainya. Tapi value teman-teman saat itu nggak akan sama kayak gitu. Terus kursus tuh banyak tuh harus diikut lah. Kursus banyak kok 50.000, 100.000 yang gratis ada kalau mau searching aja di YouTube kayak gitu. Seperti itu. Sini dulu deh ada yang punya pengalaman apa dari 5 poin ini? Wah yakin? Magang di mana? Di dinas pemberdayaan keluarga anak PP3 Kapan? awal Februari sampai Berapa lama? 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan dapat apa? Hikmahnya.
Cukup Ya. 1 bulan cukup nggak? Enggak. Enggak kan? Nah, saya magang itu sendiri itu 6 bulan magang. 1 bulan dapat apa? Ya kalau perusahaannya bagus, pengen memberdayakan. Banyak perusahaan yang magang suruh bikin kopi, fotokopi. Ngapain saya magang? Nggak dapat ilmu, tambah goblok iya kayak gitu. Yakin. Kursus sering-sering lah kursus. Nah sama sharing kayak gini tuh akan kita membuka cakrawala kayak gitu, sharing, tukeran ilmu kayak gitu. Sama yang saya utarakan, saya punya pengetahuan di psikologi, tapi belum tentu saya punya pengetahuan yang lain yang Mas Andrian punya kayak gitu. Jadi selalu anggap diri kita bodoh aja kayak gitu. Karena kalau kita anggap pintar ya udah malas belajar gitu. Nah ini kesempatan yang baru ya. Jadi dimana kita punya ilmu secara akademik bagus, tapi secara skill pun juga kita harus punya gitu. Ya kan? Banyak orang yang IP-nya tinggi tapi malah nganggur karena kepintaran gitu. Nah ini contoh ya. Orang yang terlalu cerdas itu biasanya individualistis dan dia nggak bisa mementingkan orang lain. Wah aku iso dulu, aku pintar bisa, nggak butuh kamu, nggak butuh kamu. Nah itu yang agak kurang bagus gitu. Kenapa pintar itu ya harus seimbang gitu. Makanya kebanyakan orang pintar itu udah nggak punya teman dan lain sebagainya kayak gitu. Ujung-ujungnya ya mentalnya enak juga kan. Itu jadi harus seimbang. Pintar. Kalau IPK-nya terlalu tinggi juga nanti biasanya dites. Misalnya IP-nya tinggi, kumlot 39 kayak gitu. Tapi kamu sibuk juga ikut organisasi, itu biasanya banyak di kampus kayak gitu. Saya IP-nya nggak kumlot saya gitu, tapi nggak penting juga kan. Saya kerja tuh nggak pernah ditanya IP-nya berapa, itu nggak penting kayak gitu. Tapi kalau teman-teman pengen jadi dosen, pengen jadi akademisi, ya itu harus ditingkatkan. Nah, dari sekarang teman-teman mau nentuin mau jadi praktisi atau mau jadi akademisi. Nah, dari sekarang ya jangan udah mau lulus bingung saya mau ngapain. Belum terlambat sih gitu, tapi sayang aja waktunya. Nah, itu ya. Itu ya. Gimana cara kita meningkatkan keterampilan diri gitu, cara tanggung jawab gitu. Kita punya kepemimpinan, kita punya tech savvy lah kayak gitu. Kita melek teknologi gitu kan. Kadang handphone tuh ya bikin kita mager kan kayak gitu. Coba aja lihat explore-nya. Ya. Oke. Nah ini yang penting nih, gimana cara kita untuk membangun relasi sama orang-orang yang profesional. Saya langsung kasih to the point aja. Kalau teman-teman pengen pinter, itu gaulnya sama orang yang lebih senior dan yang setara, yakin goblok. Saya punya temen, ya seperjuangan lah. Tapi kalau seperjuangan ketika diajak ngobrol diskusi yang berat itu biasanya males. Apa sih soal MLC? Terus main game dulu apa? Ujung-ujungnya besok belum selesai juga kan. Jadi itu, jadi sih kebanyakan 80% kolega saya, teman-teman saya itu senior 3 tahun di atasnya, 2 tahun gitu. Karena saya kalau mau gaul yang setara apalagi di bawahnya itu udah males gitu. Nggak ada manfaatnya gitu. Menurut saya loh. Karena kita udah tahu nih, kita ketinggalan dalam suatu bidang. Kalau udah ketinggalan, itu ya kita kejar gitu loh. Gitu ya, jadi cara ngejar ya kita perbaiki circle itu perlu ya, karena itu nanti kaitannya kita bisa membangun koneksi gitu. Kayak seperti yang sekarang di dunia profesional itu ya berkatnya saya masuk komunitas gitu. Saya banyak jumpa sama yang lebih senior, dia lebih pengalaman, udah jelas. Nah banyak tanya di situ. Nah kunci satu, obatnya kebodohan itu cuma ada satu, itu bertanya sama yang lebih pintar gitu. Nggak usah malu gitu, malu bertanya sesat di jalan, ya kan? Malu bertanya ya balik lagi aja gitu, tanya, ya enggak? Nah ini ada beberapa, ini penting ya, ini harus teman-teman siapin dari sekarang karena saya pun sering ya dapat koneksi, dapat tawaran dari internet itu sering dibanding apply. Saya bersyukur itu nggak pernah saya namanya dilamar bekerja ya karena relasi tadi sama senior. Senior tahu kita punya kapasitas ini, ayo mau nggak ikut proyek ini kayak gitu. Sebenarnya saya nggak bisa, pura-pura bisa aja gitu karena nanti kepaksa. Itu ya apa yang dikatakan sama Richard Branson, tahu nggak, yang punya Virgin Air. Ketika kamu memiliki kesempatan itu nggak datang 2 kali,
ketika kamu nggak bisa bilang aja bisa, nanti kamu akan terpaksa untuk belajar. Itu saya yang selalu saya pegang itu quotes Richard Branson. Benar juga ya, misalnya kamu ketemu sama rektor deh, 1 menit aja kamu nggak tahu cara komunikasi, kamu pasti bingung mau ngapain, padahal itu kesempatan untuk membuka banyak cakrawala. Mungkin kamu ntar jadi asisten dan lain sebagainya gitu. Dari situ punya pentingnya komunikasi gitu. 1 menit itu penting loh untuk bangun bisnis, buat pitching atau buat lain-lainnya. Misalnya kayak gala dinner, ada yang pernah belum dengan gala dinner, ketemu orang-orang yang sukses dan sebagainya, itu penting 1 menit. First impression kayak gitu, gimana saya suka sama kamu gitu. Pertama itu orang ketika mau bekerja itu punya interest yang sama. Udah, kuncinya itu, mau kamu latar belakangnya, intinya punya interest yang sama. Itu ya kuncinya. Nah, terus ada saran bangunnya itu ya, teman-teman perbaiki CV-nya dari sekarang, banyak-banyak riset, terus banyak-banyak inilah elevator pitch. Ya ngobrolnya di depan kamera kayak gini 1 menit. How to cara mendeskripsikan diri sendiri dalam 1 menit lah. Nah ini unit profesional. Nah seperti apa caranya kayak gitu ya. Oke, jadi udah masuk 4, lanjut ya. Lanjut apa udah, ini masih banyak materinya loh. Gitu. Ini saya skip aja lah yang penting aja. Mungkin LinkedIn ya. LinkedIn. Saya harusnya buka LinkedIn saya. Jadi LinkedIn itu sebenarnya buat branding kita. Branding itu kan teman-teman harus tahu kita punya, sekarang itu kita harus share kayak gitu. Apa yang kita capai, apa yang kita miliki itu kita harus share. Itu ya. Jadi yang pertama itu teman-teman bikin profil heading dulu kayak gitu, headline-nya teman-teman yang menarik lah kayak gitu. Terus foto profesional ya. Jadi kalau di LinkedIn teman-teman jangan foto selfie begini. Ya enggak? Enggak, saya tunjukin aja. Nah ini penting nih. Jadi teman-teman harus bikin dari sekarang, yakin. Percaya apa enggak, bikin aja dulu, nanti akan dapat manfaatnya kayak gitu. Yang saya share tuh insya Allah bermanfaat kayak gitu. Nah, punya teman-teman punya latar belakang apa, pendidikan apa, ditulis kayak gitu. Nah, perkenalan diri, terus itu punya apalah teman-teman sukanya, interestnya di mana, itu sebisa mungkin harus dioptimalkan kayak gitu. Nah, terus cari kerja kayak gitu. Ini ada caranya teman-teman buat pilih pekerjaan. Cara ya, jadi ini headingnya kayak gitu. Koneksinya dan pengikut ini berapa? Nah ini foto profesional kayak gitu dari sekarang. Nah ini. Jadi yang saya upload di LinkedIn itu biasanya foto-foto yang profesional aja nih, kayak yang baru nih. Ini kemarin tuh ketemu sama direktur apa namanya, Bina Arta. Kelihatan nggak? Nah ini bulan kemarin. Ya sekarang saya belum ngepost aja, mager. nulis captionnya tuh kadang kalau nggak ada waktu tuh nggak ada inspirasi mau nulis apa, karena beda gitu, bukan kayak di Instagram. Aduh capek nih, kira-kira apa, di LinkedIn jangan gitu. Itu karakternya jadi beda loh. Setiap platform tuh serius karakternya, dan di LinkedIn tuh sekarang kadang udah rusak kayak gitu. Ada yang bikin ininya ngaco gitu. Padahal ini buat profesional, bikin captionnya malah ngomongin politik, malah ngomongin apa, ini tidak jelas gitu. Tapi kalau di WA atau Instagram ya udahlah, posting lagi kayak gini ya juga nggak masalah gitu kan. Aduh banyak kerjaan. Nah di LinkedIn jangan begitu. Sok-sok keren aja kayak gitu. Nah ini apa yang dikatain sama tokoh ya, sama ulama. Berpakaianlah serapi mungkin, sebaik mungkin, seolah-olah Anda kayak orang kaya gitu. Karena itu nanti akan jadi bagian dari doa. Makanya kenapa orang-orang sukses pakaiannya rapi, bukan masalah apa, itu akan kita bikin citra kayak gitu sehingga inner beauty-nya tuh muncul kayak gitu. Kira-kira saya rapi kayak gini teman-teman melihatnya apa? Dibandingkan saya buka nih pakai kaos, kesannya apa? Kesannya kira-kira kesannya apa?
atasannya lah, itu orang ngobrol gitu. Ya nggak? Nah gitu. Nah ini pengalamannya. Saya tunjukin ya pengalamannya. Nah ini pendidikannya nih. Saya cuma ada 12 pengalaman. Ada yang seumuran saya lebih banyak pengalamannya. Nah teman-teman harus lebih banyak dari saya. Nah kalau teman-teman lebih banyak dari saya berarti saya sukses kayak gitu. Gitu. Kalau di bawahnya berarti saya gagal gitu aja. Gitu. Jadi saya pengen teman-teman dalam pertemuan ini, ya dalam periode ini lah setidaknya teman-teman di KSPM dapat manfaat, dapat ilmunya, bisa terbimbing dengan baik gitu ya. Nah ini dari yang pertama, saya itu jadi asisten penelitian gitu ya. Ini dosennya Bu Kondang, tahu nggak Bu Kondang? Nggak tahu? Pak Soalnya tahu? Ya itu, ini judulnya. Saya magang itu, 1 tahun ternyata. Tadi saya itu magang sendiri, bukan dari kampus. Kalau dari kampus itu sebenarnya ada magang, tapi saya males tuh gitu. Karena cakupannya kalau di luar ya lebih ini aja, lebih asik menurut saya ya. 1 tahun saya jadi fasilitator di Quantum Education Group. Itu kalau di psikologi kan ada, ya kan? Biro. Nah gitu. Saya nggak di biro waktu itu. Terus saya jadi ini pengalaman organisasi ya 2 tahun 4 bulan itu saya jadi ketua komunitas ISP. Terus saya jadi asisten lagi itu Bu Nur Edwina, tahu nggak? Nggak tahu juga ya. Terus ini jadi associate trainer juga, ini usaha desa sama di waktu yang bersamaan sama plan internasional. Kalian tahu nggak plan internasional? Nah selanjutnya kerja di BNI, terus di ISP komunitas di pusat. Terus ini saya pengen bikin organisasi psikologi gitu ya, namanya Berani Mimpi, tapi sekarang mimpinya sudah sirna. Foundernya udah sibuk masing-masing. Saya pun fokusnya terus kan jadi saya fokusnya di keuangan kan, di investment. Gitu. Terus di MNC itu cuma 2 bulan sebenarnya, 10 bulan ya. Nah, terus pindah ke nilai aset kayak gitu. Nah semua ini saya dapatkan karena relasi gitu. Ya. Silakan Mbak. Gitu ya. Jadi begitu alurnya teman-teman. Punya minat apa, siapkan dari sekarang. Saya bikin profil LinkedIn itu dari semester 4. Gitu ya, karena ada senior yang ngajarin kayak gitu. Pada saat itu saya nggak kepikiran. Tahu saya sebenarnya tapi belum tersadarkan gitu kan. Kadang orang udah tahu tapi nggak dikerjain. Nah itu pentingnya membangun kesadaran. Itu jauh lebih penting daripada punya teori gitu ya. Yang susah itu membangun kesadaran. Buang sampah itu tahu kalau itu mencemari lingkungan, tapi kenapa kesadaran masyarakat itu kurang? Nah itu kan PR yang harus kita tahu, ya kan? Gimana cara merubah habit itu gimana? Merubah habit itu ada triadi resiprokal kalau dalam psikologi, gimana lingkungan itu dapat mempengaruhi habit kita, begitu pula dengan sosial kita. Nah itu tergantung mana yang kuat. Diri kita kalau nggak kuat ya takut ke bawah lingkungan ataupun sebaliknya. Gitu. Nah, jadi nggak usah ngalahin ya. Jadi mulai dari sekarang nggak usah ngalahin KSPM dari kemarin ngapain aja, udah nggak usah. Syukurin aja yang sekarang udah ketemu, berarti kita perbaikin sama-sama gitu. Jadi jangan pernah menyalahkan keadaan. Nah, yang bikin kita happy itu apa sih? Kenyamanan itu kita buat gitu, bukan menyalahkan. Gitu. Kalau udah menyalahkan berarti semangatnya hasut. Kalau udah hasut wataknya jelek. Nah, itu ntar ketahuan. Ya, punya teman yang toksik dan lain sebagainya. Saya rasa nggak ada lah yang toksik kayak gitu ya. Di sini ini ada karir pers lah. Cuma kebanyakan menurut saya kalau karir pers itu kurang optimal ya. Tahu nggak kayak ada karir pers di kampus dan lain sebagainya. Itu kan yang datang udah kayak bagi sembako ya. Menurut saya kurang optimal. Itu cuma untuk upaya mengenalkan aja kalau menurut saya. Tapi kalau untuk teman-teman benar-benar mau cari itu jangan di situ lah. Yang nomor 3 itu tadi orang dalam. Nah orang dalam itu tadi kan how to build networking profesional. Nah itulah. Itu nanti akan cepat dapat. Kayak sekarang misalnya saya butuh staff baru misalnya. Saya udah kenal sama Mas Andrian. Saya belum kenal sama teman-teman. Kira-kira saya lebih mengenal orang yang udah saya kenal atau orang yang entah berangkat. Kira-kira aja.
yang rendah kan, nah gitu. Jadi kalau di dunia kerja nyari sekarang nyari kerja salah ya, kalau susah ya, coba ditanya yang susah nyari kerja itu punya skill apa, udah bikin apa, coba tanya. Kebanyakan pasti nggak punya karya, yakin saya, karena semangatnya nyalahin lingkungan, pemerintah ini gitu faktanya, ya nggak? Coba fair aja, pernah nggak? Oh saya pengen dosennya killer kayak gitu, pernah nggak? Nggak asik nih dosennya, pernah nggak? Udah yakin pernah kalau kayak gitu, karena saya juga pernah kayak gitu dulu yang masih awal-awal, dosennya nggak asik nih kayak gitu. Sebenarnya dosennya yang nggak asik apa kitanya yang nggak paham? Gitu. Ada nggak? Punya nggak dosen killer? Atau dosen yang flat lah? Pernah nggak? Ada nggak? Dosen kita juga pernah. Ada dosen yang flat ngajarinnya tuh kayak apa ya, orang cerita ya. Jadi sih turun malah tuh. Pak apa sih bukannya males Pak, tapi pembawaannya bikin ngantuk kayak gitu. Karena begitu, kita harus paham kayak gitu. Karena juga saya pernah males. Kadang justru saya malah ngakuin ya. Setiap saya kuliah kan ada jatah 3 kali bolos. Nah 3-3-nya itu saya bolos di akhirnya buat liburan gitu. Nah itu udah saya plan dari awal tuh. Ini minimum berapa, 75%, terus e-learningnya kapan, itu saya udah plot dari awal. Jadi saya udah nyiapin nih, liburan besok saya punya tambahan libur 3 minggu ditambah liburan kampus gitu. Itu fair aja. Ini sih kalau saya buka siangnya 75% semua absen saya, karena udah saya manfaatkan. Itu kan hak kita kan sebagai mahasiswa, ya nggak? Nah gitu, itu yang dimanfaatkan kalau saya. Jadi nggak ada yang mubazir. Kalau saya merasakan kuliah di Mercubuana itu asik. Oh ya libur males ya udah males, tapi jangan titip absen ya. Saya pernah titip absen, tapi habis itu saya sadar lah kayak gitu, wah kayaknya enggak lah kayak gitu. Pernah saya titip absen, tapi habis itu udah enggak. Ya udah kalau nggak masuk, ya udah nggak masuk aja, nggak usah titip absen gitu. Karena kita punya jatah 3 kali bolos gitu ya. Nah ini cara bikin CV itu nanti aja lah kayak gitu. Nah intinya nanti ketika ditanya sama pewawancara tuh nggak banyak-banyak gitu. CV itu untuk awal aja kayak gitu. Saya punya ini kayak gitu. Tapi nanti biasanya ketika udah wawancara tuh biasanya 2 kali. Yang pertama itu oleh HRD, yang kedua itu sama user. User itu ntar pemimpinnya gitu, atau yang CEO-nya atau supervisor lah kayak gitu. Kalau udah di HRD itu biasanya masih SOP lah, masih SOP. Oh kamu punya skill ini, oke lewat, masih grade. Tapi kalau udah sama user itu nggak urus kayak gitu. Intinya saya match, saya sama Mas Andren suka, udah nggak urus belakangnya apa itu udah nggak kepilih. Interest, nah di situ, nah itu yang penting tuh, ya. Itu kunci. Kayaknya udah terakhir lah. Masih banyak sebenarnya. Ini ada resume checklist. Kira-kira itu aja ya dari saya. Ini masih banyak tapi lebih teknis, mungkin di lain kesempatan gitu aja ya teman-teman. Ntar ini cara negosiasi kerja apa gitu, tapi buat sekarang teman-teman jangan kenal duit dulu, serius. Ntar kalau udah kenal duit jadinya males. Udah percaya sekarang, nyarinya ilmu dulu. Karena kalau udah punya ilmu, semua tuh di kehidupan kita hanya bisa dikawal dengan ilmu. Punya uang banyak, nggak punya ilmu, kira-kira habis ya. Dengar cerita salah yang tanah tahun kemarin itu 2021 yang tanahnya dijual itu daerah mana? Iya daerah Jawa Timur kalau nggak salah ya. Itu Tuban. Dengar ya itu beritanya. Ya nggak? Itu kan miliaran dapatnya, dapat uang banyak, ya nggak? Tapi untuk ilmu ngeluarin 20 juta, pada mau nggak mereka? Nggak ada yang mau kan? Buat ya jadi penasihat keuangan dan sebagainya nggak ada, karena mereka nggak punya ilmu. Dan semua itu butuh kita dikawal oleh ilmu lah kehidupan kita kayak gitu. Punya uang banyak nggak punya ilmu ya udah, ya miskin lagi gitu. Kita miskin nggak apa-apa, tapi ilmu kita ada gitu, nggak usah banyak, ada gitu. Ya, jadi teman-teman siap ya bersaing melawan KSPM yang lain. Masuk nih, dari sekarang masuk nih, biar semangat gitu ya nggak? Ya nggak Mas? Semangat ya nih? Iya. Siap nggak? Siap. Senin nggak kayak habis. Males. Gitu ya teman-teman.
Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Gak usah ada pertanyaan dulu ya, pertanyaannya nanti kita lanjut di sesi yang akan datang. Terima kasih, udah kelewatan 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah begitu, teman-teman. Saya setengah 6 udah ready kok di bento kopi kayak gitu. Gak usah lama-lama nanti. Kita ngopi, makan, sedikit lah bincang-bincang. Terus nanti ATM-nya dibawa ya. ATM-nya dibawa. Nanti saya siapin sticky notes deh, gitu aja. ATM kali bukan ATM. Gitu ya teman-teman. Sampai jumpa lagi ya di bento Godean, tahu kan? Iya. Seberangnya Ulu. Iya. Tahu nggak itu tadi dari share loh Udah di share ya. Itu saya udah booking loh, udah booking. Gratis teman-teman ya, gratis. Oh, Di indoor ya? Hah? Di indoornya? Indoor dong yang ruangan. Iya. Seperti itu. Oke ya, makasih ya teman-teman. Kita foto dulu nggak? Foto ya. Ayo. Itu videonya di play aja biar ntar bisa belum dimatiin kan? Belum. Udah kita di sini aja. Kita nge-freeze aja 5 detik biar nanti bisa di screenshot. Capek. Ayo, ini gue mana? Lurus atau gimana? Ayo sini lah. Ini. lurus nggak sih? Mana sana ya? Oh, gini. Iya, gini aja bro. Sini lah. 5 detik aja nge-freeze ya. Mana sana ya? Kena semua nggak mas? Kena. Serius, kena semua. Coba cek pak. Banyak pindah satu deh di sini. Telat dari mana, Mbak? Nugas. Oh, tugas. Oke, enggak apa-apa. Dimaafkan. Cek kalian kena nggak semuanya? Oke. Udah kena semua. Tapi kalau aku kesini nggak kena. Bentar. Udah kena. Agak naik sini ya. Oke. Kalau di sini kena enggak? Udah kena semua mas. Oke, silakan. Ayo. Biar gak usah ada yang ngeklik, ntar biar di freeze aja di detik. Oke, jalan semua, teman-teman. 1, 2, 3. Gaya lah. Gayanya gimana nih? Gimana terserah. Gini deh aja. Gini aja. Coba lihat. Tangannya. Bebas kan ya? 1, 2, 3. Oke, udah selesai. Oh, belum siap. Belum siap. Oke, Ulang. ulang ya. Cuannya. 1, 2, 3. Oke. Jadi gaya nggak? Enggak, gambar tenang aja. Ini kan video, nanti bisa di detik gitu. Mundur deh. Oke, makasih ya teman-teman. Oke, Selamat sore. sampai jumpa di Bento Kopi ya. Yang belum isi. Oh iya, absen. Oh, absen Rika ya? Iya, udah absen belum? Belum kan?